Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian masih ingat salah satu hal yang disampaikan dari Krisnamurti, kuasa hukum Agus, bahwa Agus itu sudah minta maaf ke Novi bahwa tentang uang yang dipakai dari donasi dipakai untuk ngebayar hutangnya Wawa, yang rumah tersebut, terus untuk bayar sekolah dan sebagainya. Nah, waktu itu kita masih bingung, ini uang sekolah dibayarnya buat adiknya Agus kah atau siapakah yang ada di Aceh atau siapa? Ternyata ini baru aja ada keterangan aku cek dari salah satu wawancaranya Wawa atau Neneng Sumiati, dugaannya, karena walaupun yang ngomong langsung Wawa tapi ya kita sebutnya adalah dugaan juga sih. Dia mengatakan bahwa ternyata tentang uang 98 juta yang ditransfer dari rekeningnya Agus ke rekening salah satu anggota keluarganya Wawa, ternyata itu 8 jutanya memang ada yang dibayarkan untuk ngebayar sekolah anaknya Wawa. Coba kita simak baik-baik wawancaranya, karena walaupun sudah sering kali ditanyakan pertanyaan seperti ini, tapi sepertinya dari pihak Wawa masih belum begitu mahir menjelaskan secara utuh. Mahirnya ini bukan karena dia nggak bisa ngomong gitu loh, tapi karena dugaannya ada hal-hal yang ditutupi agar tidak mendapatkan kontroversi lagi di masyarakat. Sepertinya Wawa melindungi anak-anaknya gitu, biar semakin tidak mendapatkan kontroversi. Dia kan bilang, anak-anak saya tuh kasihan gitu loh, mendapatkan A, B, C, dan D, hal-hal negatif dari teman-teman di sekitarnya. Itu juga nggak baik sih sebenarnya, cuma kita nggak bisa ngontrol kan untuk bagian tersebut. Awalnya kan memang 98 juta yang di TF sama si Elmi. Yang 5.800.000-nya udah dibalikin. Oke, katanya 98 juta yang di TF. Kalau aku cross check dengan keterangannya Gary, pengurus yayasan dan juga kuasa hukumnya Novi, kayaknya bukan 98 ya, 98,5, ada komanya kan ya. Tapi menurut ini cuma 98. Dikurangi 5 juta yang sudah diberikan langsung ke Agus dan juga bapaknya. Berarti 98 dikurang 5, anggap aja kita gunakan keterangannya Wawa. 98 kurang 5 berarti 93 juta rupiah ya. Sama bapaknya Agus. Terus yang semua yang ada sisanya pun sekarang udah dibalikin sama Elmi dan Agus. Semua yang ada sisanya sekarang sudah dibalikin ke Elmi dan Agus. Sisanya itu berapa dan dipakai buat apa aja? Itu yang di skip bagian ini berkali-kali. Dari puluhan kali wawancara Wawa aku amati, itu yang nggak dijelaskan. Nih, kita coba lihat kisi-kisinya seperti apa. Yang 8 jutanya sudah di TF ke rekeningnya Mbak Novi atau yayasan sama anak saya Miftauzana. Oke, 8 juta rupiah ini sudah ditransfer ke rekening yayasannya Novi. Itu sudah disampaikan di komentar atau bagian yang dibilang, saya sudah mulai menyicil membayar hutang. Pertama, 8 juta ditransfer ke rekening yayasan. Terus yang berapa? 28 juta atau 30 juta sekian, 28 kayaknya ya. Itu diberikan langsung ke Elmi, istrinya dari Agus. Tapi di sini nggak disebutkan. Kan berbeda-beda ya keterangannya. Padahal waktunya nggak berjauhan ini, apa yang disampaikan Wawa. Nah, jadi saya hanya yang punya hutang ya buat yang bayar bank itu. Oke, buat bayar bank yang 35 juta sama bayar sekolah 8 juta. Oke, berarti 35 juta bayar utang bank, bayar sekolah 8 juta. 43 juta. Oke. Jadi total 43 ya? 43 juta. Iya. Yang nanti rencananya mau Wawa balikin. Insya Allah saya balikin. Itu kan karena saya pikir uangnya Agus, dia saya balikinnya ke Agus itu. Oke, karena saya pikir itu uangnya Agus, ya saya balikinnya ke Agus. Tapi kenapa kok masih dikirim 8 juta juga ke Novi? Tapi gini, bingung ya. Ini karena nggak dibuka data seutuhnya. Jadi kita memprediksi. Kalau sisanya berarti 35 ditambah 8 yang dipakai buat bayar hutang. 35 tambah 8. Berarti kan itu 43 juta. Ditambah yang dikirim ke Novi yayasannya. 43 ditambah 8, 51 juta. Terus 51 juta ditambah yang dikasih ke bapaknya Agus yang kata 5 juta. Masih ada puluhan juta lagi kan ya.
Itu kemana puluhan jutanya? Kan nggak mungkin dipakai buat berobat Agus atau kebutuhan sehari-hari dia. Karena dia pun juga, menurut keterangan Novi, 1,3 miliar yang ditransfer ke rekening yayasan itu sudah mulai berkurang kayaknya 5 juta atau beberapa juta gitu. Itu terlepas dari hampir 200 juta yang ada di tangannya Agus. Kan total bantuan yang didapatkan Agus itu dari podcastnya Densu adalah hampir 1,5 miliar. 200 jutanya itu sudah di tangannya Agus, termasuk juga dengan Wawa ini berarti kan ya, yang sekitar puluhan juta tadi untuk bayar hal-hal tadi. Belum lagi ditambah dengan bantuannya dari Yayasan Novi di termin pertama, itu kan dapetnya 35 juta. Belum ditambah bantuan dari Densu secara pribadi, mungkin belasan atau puluhan juta ya. Belum bantuan dari kuasa hukumnya Agus. Belum dengan open donasi di tempat yang lain dikatakan Novi yang tidak masalah. Cuma diminta adalah keterbukaannya. Jadi kan sebenarnya Agus ini mohon maaf ya, ada banyak uang loh. Dia miliarder loh menurut aku. Karena ya miliarder suka nggak suka. Miliarder kan sebutan buat orang yang punya uang paling nggak sudah 1 miliar begitu. Nggak salah kan kita sebutnya adalah miliarder gitu. Dan bahkan untuk pengobatannya Agus yang dulu-dulu awal-awal, itu kan juga masih pakai BPJS. Tapi kok udah habisnya ratusan juta. Wow, that's amazing. Gak heran Novi luar biasa kecewa dengan ini semua, makanya dia langsung mengamankan. Dan sekali lagi, kita sudah bahas, ada video di podcastnya Densu yang Novi mengklarifikasi lagi. Bang, kata Novi, saya nggak mau disalahin aja. Ini yang meminta saya untuk men-take over uang tersebut, itu bukan keputusan saya aja, tapi Bang Densu yang minta ke saya. Terus Densu bilang, iya betul Agus, saya ngomong sama Novi, ini kalau uangnya masih belum jelas bagaimana penggunaannya, kamu handle dulu aja. Dan itu di hadapannya Wawa, anaknya, Agus, dan juga istrinya. Terus mereka, oke, nggak masalah. Katanya nanti biar Novi yang menghandle semuanya lewat yayasannya. Tapi kan setelah itu, Novi dilaporkan ke kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik, terus juga dengan pemerasan. Ada-ada aja kan di sini gitu. Terus juga diceritakan bahwa anak saya itu yang di pondok pesantren, kata Wawa, dan SD. Kalau pulang itu sering nangis karena dijadiin bahan omongan sama orang sekitar. Ini aku prihatin ya, ini bagian yang nggak bisa kita kontrol gitu. Karena apa yang kita lakukan kan kita nggak bisa mengontrol orang lain bereaksi seperti apa. Cuman yang mau aku sampaikan adalah ya gimana, memang ada hal yang dinilai masyarakat tidak pantas. Mungkin kalau secara hukum mereka tidak ada salah secara hukum positif ya, atau hukum negara. Tetapi kalau hukum sosial, kan itu adalah norma-norma di masyarakat yang nggak bisa kita kontrol. Bahkan salah satu putri saya, kayaknya namanya Wulan ya, itu masuk rumah sakit karena mentalnya kena. Si Wulan ini adalah yang menghubungkan komunikasi antara Novi dan juga keluarganya Agus. Dia sampai masuk rumah sakit katanya, saking sebegitu beratnya. Saya tuh memberikan tumpangan gak cuma ke Agus, kata Wawa, tapi juga kedua orang tuanya juga tinggal di sini. Begitu. Wow, katanya kan ikhlas. Karena biasanya aku lihat yang agama Islam kan ya, yang mengatakan tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas, katanya gitu. Apa maksudnya? Paham nggak kalian? Oke. Kemudian juga Wawa mengatakan begini, saya itu sudah membantu Agus pas kejadian awal pada saat masih berada di rumah sakit Keramat Jati. Saat itu belum ada bantuan dari siapapun. Karena saya itu adalah keluarganya Agus, boleh dibilang adalah satu-satunya di Jakarta, jadi saya tuh ngerasa kayak ada tanggung jawab. Saya sedih aja sekarang tentang donasi, padahal saya nggak tahu apa-apa, tapi malah saya dibeginikan sekarang. Saya kaget sama Mbak Novi yang ngebuat story seperti itu, saya pakai uang 100 juta buat bayar hutang, padahal saya nggak tahu apa-apa terkait dengan hal tersebut. Ya ini ada unik juga, padahal kan mereka tinggalnya satu rumah, dan bukan rumah yang besar banget, yang nggak akan ketemu satu sama lainnya, pasti bakal ketemu satu sama lainnya. Masa komunikasi dengan buah hatinya, anak-anaknya nggak bisa clear gitu, kan kita nggak terlalu percaya dengan keterangan tersebut ya teman-teman. Kalau aku sih agak kurang yakin. Kalau kalian yakin ya boleh-boleh aja sih. Yang tadinya saya cuma niat ngebantu kok sampai terjadi hal-hal kayak gini gitu. Yang saya awalnya kaget itu Mbak Novi tiba-tiba bikin story dengan foto saya
Saya dibilang pakai uang 100 juta untuk bayar hutang. Sedangkan saya memang nggak tahu gitu. Nah, ini kayaknya sih, aku pahamnya utangnya itu atas nama Wawa kali ya. Makanya Novi langsung berpikir, ya, yang utangnya atas nama siapa di situ? Dan rekeningnya atas nama siapa? Putrinya kah atau atas nama Wawa juga? Dan Wawa ngerasa sangat marah gara-gara itu. Masalah uang itu karena urusan aku sama anak saya. Karena saya lagi fokus pada saat itu ngurus Agus di Rumah Sakit Keramat Jati. Oke. Ya, bagian ini yang sudah kita bahas beberapa kali teman-teman. Jadi dari poin dari sini pun, Wawa kelihatan banget masih belum clear menjelaskan terkait dengan uang 98 juta rupiah tersebut yang menurut dia ditransfer dari Elmi, istrinya Agus. Masih belum clear ya, masih ada berapa puluh juta sekian itu kemana. Ya, kan kita lihat kemarin di mutasi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu kan ada beberapa transfer yang 8 juta, 20 juta, yang ada note-nya buat jajan, note buat beli beberapa pembayaran Tokopedia atau online shopping, atau Shopee gitu, kan banyak ya. Itu juga belum clear ya. Ya alasannya mereka sih, alibinya begini, itu adalah pembelian pribadi dari anak-anak saya gitu, dan itu pakai uang sendiri. Tapi dari Gary bilang, sudah dicek mutasinya. Dari rekening tersebut tidak ada tuh sumber transferan dari uang manapun, hanya ada uang transferan dari Agus. Tidak ada dari manapun. Tapi alasannya gini, karena Wawa ini punya bisnis atau usaha yang daily activities-nya penghasilan itu uang cash gitu. Jadi modusnya, bukan modusnya ya, dugaannya adalah ya pakai uang tersebut buat transaksi, nanti uangnya dari kerja mereka, cash-nya dikasih ke Agus. Tapi ya just be realistis aja sih, apakah penghasilannya Wawa itu per bulan bisa sampai 98 juta rupiah? Mohon maaf ya, apakah sampai 2 digit lah, paling nggak 10 juta. Kalaupun sampai 10 juta, itu pun masih jauh banget dari angka 98 juta. Ya, kalian sudah paham lah maksudnya seperti apa. So, mudah-mudahan Wawa nanti kalau sudah ada wawancara lagi, ada wartawan yang tanya, mudah-mudahan sudah clear nih bagaimana menjelaskan penggunaan-penggunaannya yang ngebuat masyarakat lebih make sense. Karena kalau semakin banyak ditutupi, netizen juga nggak lugu-lugu banget, kita ngerti apa aja hal-hal yang janggal di situ. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.